kuatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapni. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Batanghari. Saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah yang ada di Kabupaten Batanghari, yaitu Ibu Yud Mardiati, kepala sekolah dari SMA 8 Kabupaten Batanghari. Selamat siang, Ibu. Ya, siang Pak Hapni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya maaf ya Bu, sudah menyita waktu Ibu untuk melakukan wawancara ini. Ya. Seperti yang Ibu ketahui, kita akan membicarakan tentang dilema etika dan bujukan moral. Selama ini semenjak Ibu menjadi kepala sekolah, Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral. Ya. Misalnya, apakah Ibu pernah mengalami situasi konkret dan Ibu bisa memberikan contohnya? Ya, baik, terima kasih Pak Hapni. Jadi contoh kasus dilema etika dan bujukan moral ya. Iya Bu. Dilema etika ini yang kita tahu bahwasannya suatu kasus di mana dari dua sisi itu benar versus benar, seperti itu dah. Iya, Bu. Kemudian kalau bujukan moral ini lebih enak kita mengidentifikasinya dan memutuskannya karena benar versus salah gitu ya, atau tidak benar. Nah, jadi contoh konkret kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral yang ada di SMA Negeri 8 Batanghari ini memang kerap kali terjadi di satuan pendidikan ini. Yang mana ini menuntut kita untuk tanggap terhadap situasi dan kondisi yang ada. Nah, contoh konkretnya seperti ini. Dilema etika yang pernah dihadapi yaitu siswa yang rentan putus sekolah, seperti itu ya. Siswa rentan putus sekolah, yang mana dilema etika yang muncul di sini. Yang pertama dari pihak guru ya, guru mata pelajaran yang ada di kelas itu sudah memvonis biasanya anak ini tidak usah kita terima lagi di sekolah ini. Nah, sementara di sisi yang lain kita juga tidak bisa menyalahkan anak tersebut tidak bisa sekolah karena memang tuntutan ekonomi yang sangat sulit seperti itu. Jadi anak-anak ini pun mereka biasanya kasus seperti ini kita dalami Pak Hapni, kita lakukan home visit ya, kunjungan rumah, kita gali informasi dengan orang tuanya, dengan siswa yang bersangkutan, kemudian dengan tetangga di sekitarnya, seperti apa kehidupan anak-anak ini. Nah, ketika memang mereka punya keinginan untuk bersekolah, kayak gitu ya, biasanya memang kita akan memberikan kesempatan kepada anak-anak ini. Nah, dengan kondisi yang seperti apa? Dengan kondisi misalnya untuk beberapa pembayaran di sekolah itu memang kita hapuskan, atau misalnya memang ketika dia masih mampu orang tua untuk membayar sebagian, tapi kalau misalnya memang itu yang menjadi kendala utama, biasanya memang kita memberikan keringanan ya, sekolah terhadap anak-anak tersebut. Nah, di sini di mana dilema etikanya? Dilema etika ketika kita menghadapi guru-guru yang merasa keberatan karena anak tersebut dianggap tidak serius untuk sekolah, sementara kita mengetahui kondisi real perekonomian itu memang tidak memungkinkan dia untuk sekolah. Nah, sehingga di sini biasanya penyelesaian itu kita harus intens ke guru-guru mata pelajaran, memberikan mereka informasi yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Nah, biasanya kasus-kasus yang seperti ini alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik. Tapi memang itu butuh proses, butuh waktu, kemudian butuh komitmen dari si anak sendiri, kayak gitu ya, si anak sendiri terhadap dirinya dan sekolah, serta komitmen dengan guru-guru mata pelajaran. Dan guru mata pelajaran pun biasanya kita mengajak
dan mengarahkan agar guru-guru ini bisa bersifat terbuka, dan akhirnya keputusan itu tetap dari guru-gurunya, bukan kita mempengaruhi dalam arti kita memaksakan suatu keputusan itu gurunya harus menerima, tidak seperti itu. Namun kita berikan pandangan-pandangan, kemudian keputusan ini memang berdampak positif bagi kedua belah pihak, baik itu siswa ataupun guru yang mengajar di kelas tersebut, seperti itu. Oh, jadi seperti ya Bu ya? Iya. Oh, jadi selama dari kasus itu, kasus dilema etika tersebut, kira-kira bagaimana cara Ibu mengambil keputusan, terutama ya karena kita ketahui dilema etika ini sama-sama benar ya Bu ya, Iya. dan sama-sama mengandung nilai kebajikan juga. Betul. Nah, jadi bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Nah, jadi seperti kasus SRPS tadi ya, siswa rentan putus sekolah tadi, seperti saya ceritakan di awal tadi, Pak Apni. Jadi memang ini dalam kita pengambilan keputusan, kita tidak mau gegabah ya, makanya nanti kita ujuk-ujuk ke guru mapelnya, ini anak ini begini-begini, kita tidak tahu kondisinya, makanya yang pertama langkah awal itu kita perlu mendalami, menggali informasi tentang permasalahan dihadapi oleh kedua belah pihak ataupun dari sudut pandang masing-masing. Kita dalami, kita kumpulkan informasi, kemudian kita ajak semua pihak untuk berdiskusi untuk bagaimana pemecahan permasalahan yang terbaik dari kasus yang dihadapi, seperti itu. Biasanya tetap kita gali informasi dulu supaya data-data kita lengkap, akurat, dan kita tidak asal-asal ngambil keputusan. Takutnya nanti ketika kita menetapkan keputusan, kita anggap keputusan ini baik, ternyata keputusan ini juga tidak ada manfaatnya, seperti itu. Jadi seperti itu langkah-langkahnya ya Bu ya. Nah, kalau demikian Bu, apakah Ibu punya prosedur khusus yang Ibu ikuti ketika dihadapkan pada keputusan dilema etika ini? Bisakah Ibu jelaskan tahap-tahapannya kalau memang ada prosedur khususnya? Jadi biasanya kan kalau kasus dilema etika ini adalah kita bersandar pada nilai-nilai kebenaran dan kebajikan, seperti itu ya. Karena keputusan yang akan kita ambil ini akan berdampak terhadap permasalahan itu sendiri. Nah, makanya ada beberapa uji. Yang pertama itu kita uji intuisi. Ya, uji intuisi ini artinya itu kita ke nilai-nilai etiknya, kita bawa ke pemikiran dan perasaan kita sendiri. Ketika dirasa itu memang perlu kita selesaikan dengan upaya-upaya yang optimal, kita harus berupaya. Nah, makanya tadi kalau prosedur dan langkah-langkahnya, yang jelas kita mendalami kasus tersebut, kita gali informasi yang sebanyak-banyaknya, karena dalam pencarian informasi ini biasanya kita akan menemukan benang merahnya, seperti itu. Kita akan memperoleh benang merah dari permasalahan tersebut. Nah, dari benang merahnya itulah kita mempunyai gambaran-gambaran yang dapat dijadikan alternatif solusi untuk permasalahan tadi. Nah, oleh karena itu makanya perlu sekali menganalisa, kemudian mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, kemudian kita ajaklah ketika misalnya kasus itu sifatnya bisa melibatkan ahlinya, nah kenapa tidak, kita harus melibatkan ahlinya juga ketika kasus itu mungkin memerlukan ahli dari pihak lain yang perlu dilibatkan. Ketika tidak, ya kita hanya di dalam forum di satuan pendidikan itu saja, seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman ya yang sudah pernah terjadi, yang Ibu lakukan, kira-kira yang terbukti efektif dari dari Ibu dalam mengambil keputusan itu tentang situasi mereka ini apa saja? Mungkin ada strategi atau prinsip tertentu yang terbukti efektif yang berhasil Ibu temukan. Jadi beberapa upaya yang dirasa efektif. Kita kan di dalam satuan pendidikan ini, seperti saya pemimpin sekolah namanya, pemimpin pembelajaran, pemimpin sekolah, manajernya, pastinya saya harus punya program-program. Nah, di dalam program itu yang disusun itu pastinya berdasarkan standar nasional pendidikan dan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Nah, dari hal tersebut
kita kan sudah punya strategi-strategi ya. Iya. Nah, untuk permasalahan, memang permasalahan ini, setiap permasalahan yang ada ini kita sudah punya apa namanya? Sudah punya bidang-bidangnya masing-masing sesuai tupoksinya. Misalnya permasalahan ini berkaitan dengan SDM-nya, misalnya artinya ini yang bisa dilibatkan kesiswaannya, kemudian humasnya yang seperti itu ya, kalau berkaitan dengan SDM-nya. Nah, sehingga apa? Sehingga ini sangat memungkinkan sekali kita lakukan apa namanya? Perencanaan di awal tentang berbagai permasalahan. Perlu kita sepakati bahwasanya ketika kita menghadapi hal-hal yang dirasa ini akan berdampak bagi kita dalam menentukan keputusan, ini alangkah baiknya kalau kita tetapkan secara bersama-sama ketika itu merupakan permasalahan yang umum. Namun ketika itu permasalahan yang sifatnya terbatas dan tertutup, nah langkah-langkah efektifnya yaitu tadi kita tetap harus mempelajari akar permasalahannya, sama dengan sekarang ini ya, rapor pendidikan tuh kita bisa memberikan apa, memberikan apa namanya itu, kegiatan-kegiatan ataupun upaya-upaya untuk meningkatkan rapor pendidikan itu dengan kita mengetahui akar permasalahannya, seperti itu. Jadi menggali informasi tadi untuk mengetahui akar permasalahannya, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi ketemu benang merahnya, seperti itu. Oh, baik Bu. Jadi ya namanya strategi, rencana. Setiap rencana itu tentu pasti ada hambatan, ada tantangan. Nah, selama Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, apa saja tantangan-tantangan yang Ibu hadapi? Nah, jadi untuk kasus dilema etika, karena di awal tadi sudah saya jelaskan, kita mengambil keputusan itu tidak gegabah, tidak serta-merta, ada step-step yang sudah dilalui, ada proses yang sudah dijalani, sehingga di keputusan akhir itu memang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, sehingga ketika muncul reaksi-reaksi negatif dari luar, kita sudah punya keberanian ataupun kepercayaan diri untuk menghadapi situasi dan kondisi yang kira-kira akan berdampak bagi kita, seperti itu. Sehingga untuk sampai saat ini, alhamdulillah tidak ada yang ibaratnya keputusan yang sudah diambil itu memberikan dampak yang sangat mempengaruhi, itu tidak ada, karena memang sudah dilakukan melalui prosedur-prosedur yang sudah dirancang dengan sedemikian rupa, seperti itu. Sangat luar biasa ya Bu. Jadi dari setiap permasalahan kan Ibu sudah menyiapkan strategi dengan sedemikian rupa, dengan rancangan-rancangan yang sudah tersusun lah, tersusun dengan sangat baik. Nah, apakah Ibu punya target waktu lah ibaratnya, kira-kira dalam penyelesaian setiap masalah itu, apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu? Ya, jadi kalau jeda waktunya ya, jeda waktu ini tergantung urgensi dari permasalahan yang ada. Ketika permasalahan yang terjadi itu urgensinya tinggi, harus cepat diselesaikan, tentunya kita harus gerak cepat juga. Tidak bisa juga kita pakai prosedur-prosedur rencana tadi. Kita harus mengambil inisiatif. Nah, mengambil inisiatif agar permasalahan tersebut cepat terselesaikan. Nah, ketika masih punya jeda waktu untuk mengambil keputusan, kita bisa mendudukkannya bersama-sama di dalam forum, kita bahas bersama, sehingga secara moral, pertanggungjawaban secara etikanya juga akan lebih lebih enak kayak itu. Karena permasalahan yang ada itu dipahami oleh bersama, karena itu adalah permasalahan organisasi, bukan permasalahan individu dari seorang kepala sekolah, seperti itu. Kalau menurut kacamata saya. Iya, Bu. Jadi ya tadi Ibu bilang kan dalam forum, berarti ada orang-orang yang benar-benar mensupport, mendukung Ibu dari belakang, dan kira-kira faktor-faktor apa saja dan siapa orang yang membantu Ibu dalam hal tersebut? Ya, jadi yang pertama kita perlu memahami karakteristik dari anggota tim kita. Tentu setiap, seperti kita di dalam kelas itu kan karakteristik anak juga beda-beda ya. Nah, seperti itu juga dalam organisasi memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kita sebagai seorang pemimpin
itu bagaimana bisa kita mengayomi, merangkul, bekerja sama, berinteraksi dengan seluruh tim yang ada di satuan pendidikan, khususnya kalau saya di SMA Negeri 8 Batanghari ini ya. Nah, kalau orang-orang tertentu tidak, karena saya biasanya memberdayakan orang itu sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya, seperti itu. Kalau misalnya di bidang IT, saya paksakan si A misalnya ada sesuai rencana, ada bisa juga karena dia tidak punya kemampuan. Artinya kita juga harus mempertimbangkan perbedaan potensi SDM yang ada. Nah, kemudian apa namanya? Biasa kalau saya biasanya sering menggaungkan tentang loyalitas kerja. Nah, kita ini adalah abdi ketika kita berniat untuk menjadi seorang guru, apapun status kita, mau ASN sebenarnya mau ini, kita adalah seorang guru yang dijadikan teladan dan contoh, sehingga kalau ditanyakan di SMA 8 Batanghari itu kalau soal loyalitas kerja ada beda, guru ASN dengan honorer semuanya rajin. Karena di awal pun saya tidak pernah memperlakukan mereka berbeda seperti itu. Baik Bu, dari kasus yang sudah terselesai lah kita anggap ya Bu ya, dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan maupun dalam situasi dilema etika ini, bagaimana pengalaman dari Ibu mempengaruhi pendekatan Ibu dalam menghadapi dilema etika kemungkinan yang akan muncul di masa depan? Pendekatan yang dilakukan tentu saja preventif ya, preventif wajib. Kenapa? Sebelum permasalahan muncul kita sudah mengantisipasi dengan langkah-langkah pencegahan. Karena kalau masalah itu sudah muncul, mau tidak mau kita harus menyelesaikannya. Itu menjadi kuratif ya, penyelesaian seperti itu. Sehingga memang itu tadi kita harus menunjukkan loyalitas kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, pokoknya nilai-nilai sesuai dengan kode etik kita sebagai seorang pendidik. Nah, karena kita di satuan pendidikan, pastinya kode etik sebagai seorang pendidik itu memang harus benar-benar kita terapkan seperti itu. Ya, baik Bu, kurang lebih apa yang saya tanyakan tadi mungkin hanya itu saja. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, alhamdulillah banyak hal sekali yang bisa saya ambil, dan mudah-mudahan dengan pengalaman Ibu dapat membantu saya juga dalam misalnya kalau saya ketemu permasalahan baik dilema etika maupun bujukan moral, mungkin ini cara yang terbaik saya mencari solusi, kemudian strategi-strategi yang Ibu lakukan tadi, kemudian pendekatan-pendekatan, kemudian ya kolaborasi lah yang jelas juga di situ. Mungkin perlu saya tegaskan sedikit Pak Ani, ketika bujukan moral itu kita lebih enak menentukan sikap ya, kita bisa lebih tegas menentukan A atau B-nya. Karena apa? Karena kita sudah tahu ini benar dan ini salah. Nah, namun yang dilema etika ini memang kita harus harus melatih diri agar keputusan yang kita ambil tidak merugikan orang lain dan bermanfaat untuk semua pihak seperti itu. Jadi berdasarkan dengan kebajikan juga ya, nilai kebajikan. Ya Bu, kurang lebih itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih saya mohon maaf, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang tepat. Atas waktunya, demikianlah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hapni, CGP Angkatan 9 Kabupaten Batanghari. Di sini saya akan mencoba mewawancarai salah seorang kepala sekolah yang ada di Kabupaten Batanghari tentang dilema etika atau bujukan moral. Bersama saya di sini ada Ibu Amelia, SMPD. Beliau adalah kepala sekolah SD 93 Bapak Aur. Selamat siang Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, mohon maaf sebelumnya Ibu ya mengganggu waktu Ibu. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin bertanya tentang kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Selama Ibu menjadi pimpinan di sini ya Bu ya, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Apakah Ibu pernah menghadapi situasi konkret yang bisa dijadikan contoh?
Kalau konkret mungkin ada ya, mungkin tidak terlalu besar masalahnya. Seperti perkelahian anak, misalnya kan kadang anak itu mereka berkelahi nih. Mungkin yang pertama menggoda, nah memukul misalnya. Nanti kan membalas tuh. Nah itu kadang kami yang dilemanya itu mana gitu, yang benar mana yang salah. Nah, gitu pasti kan harus dicari dulu penyebabnya permasalahannya itu. Seperti itu sih sebenarnya dilema etika yang di sekolah kami yang ke anak gitu kan, nggak terlalu berat masalah dilema etikanya. Oke Bu, jadi masalah perkelahian misalnya yang pernah untuk terjadi menyelesaikan masalah anak itu biasanya sebab, kan sama-sama benar gitu ya Bu ya. sama-sama benar, anak itu kan nggak ada yang mau mengalah, kadang kan nggak sengaja. Nah gitu. Jadi bagaimana cara Ibu selama ini mengambil keputusan di sekolah tentang kasus-kasus seperti itu Bu? Kalau bertemu masalah atau kasus seperti itu, yang pertama sekali pasti harus bermusyawarah dengan semua majelis guru seperti itu. Karena intinya kan kita harus bermusyawarah, mencari penyebabnya. Nah, kalau sudah ketemu penyebabnya, baru mencari solusinya seperti itu. Kami menekankan untuk selalu bermusyawarah dulu dengan anggota majelis guru. Iya. Jadi langkah-langkahnya, langkah-langkah atau prosedur seperti ini yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika itu salah satunya musyawarah. Bisa digambarkan seperti apa misalnya Bu? Seperti yang kejadian yang pernah terjadi kan perkelahian. Iya. Bisa Ibu jelaskan lah contoh konkretnya. Misalnya perkelahian anak itu, kan kita tentu harus identifikasi dulu masalahnya, apa penyebab mereka berkelahi. Kemudian pihak-pihak yang terlibat itu apa saja, siapa saja gitu kan, mungkin ada saksi temannya gitu kan, pasti kan dari cerita temannya itu sering berbeda-beda itu, maka dianalisis dulu gitu. Nah nanti setelah dapat masalahnya kita berembuk musyawarah bagaimana penyelesaiannya, dicari solusinya, kemudian baru penyelesaiannya. Selama ini seperti itu kalau untuk masalah perkelahian siswa. Nah jadi Bu, hal yang Ibu anggap paling efektif dari kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah Ibu, hal yang paling efektif yang pernah Ibu lakukan terhadap hal seperti ini, kira apa Bu? Dalam penyelesaiannya ya? Yang kalau menurut saya itu yang paling efektif itu ya harus kerjasama dengan guru itu yang paling efektif. Mungkin kalau saya sendiri gitu kan tidak melibatkan guru dan pihak lain itu tidak efektif kalau menurut saya. Kemudian Bu, tantangan. Jadi kan setiap kita mengambil keputusan, tadi kan dengan majelis guru kita bermusyawarah, pasti ada saja tantangan. Mungkin dari pihak guru ada pertentangan pendapat juga. Nah, tantangan apa saja yang pernah Ibu hadapi dalam menghadapi kasus seperti ini? Tantangan itu ya memang benar ada pro dan kontra gitu kan, dari majelis guru, dari siswanya, bahkan ada pernah dari orang tuanya gitu kan. Nah, yang tantangannya itu yaitu pihak-pihak yang kurang dengan kita gitu. Nah, untuk penyelesaian masalahnya yang ini benar Bu, kalau yang ini lagi nanti yang ini yang benar. Nah, menyatukan pendapat itu yang tantangannya seperti itu. Karena kita sama-sama orang satu desa. Apalagi perkelahian anak itu kan kadang dia berkelahi, ternyata di rumahnya dia itu saudara gitu kan. Nah, itu tantangannya itu. Karena kan benar dengan benar itu kita susah. Harus pakai hati berpikir juga kan seperti itu. Nah, tantangannya itu pro dan kontra dari berbagai pihak itu sih untuk mencari penyelesaiannya itu. Maka memang harus benar-benar musyawarah itu, memang mencari benar apa permasalahannya dan bagaimana memang mencari solusi yang terbaiknya seperti itu. Itu tantangannya kalau kami di sekolah seperti itu. Kemudian apakah Ibu punya jadwal tertentu? Misalnya muncul suatu masalah ya Bu ya, masalah seperti perkelahian tadi. Nah, kemudian dimusyawarahkan, kemudian dicari solusinya. Apakah ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian masalah tersebut? Kalau itu terkadang mau lihat tingkat masalahnya dulu, urgent kah, atau misalnya kalau masalahnya ringan langsung di hari itu juga. Tapi kalau seandainya butuh mungkin agak lebih mendalam masalahnya, butuh waktu dulu untuk kami bermusyawarah seperti itu. Tergantung kondisi permasalahannya. Tergantung kondisi ya Bu ya. Iya. Jadi biasanya kan Ibu mengatur waktu kan? Bagaimana dalam menangani kasus itu mungkin ada waktu khusus, apakah misalnya kapan waktunya, misalnya terjadi perkelahiannya hari ini, apakah ada waktu-waktu khusus untuk bermusyawarah untuk menangani kasus seperti itu? Iya, misalnya kalau biasanya kita lihat jadwal guru juga gitu kan, untuk semuanya ada di hari ini kita bisa baru melaksanakan. Tapi tidak bisa hari ini ya, misal hari ini masalah, seminggu lagi kita menyelesaikan, tidak seperti itu. Pokoknya di mana
fleksibel aja gitu. Fleksibel waktunya iya. ya Bu ya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor lah yang mendukung atau mempermudah atau membantu lah Ibu selama menjalani kasus ini prosesnya? Tentu guru lah, kalau orangnya yang paling berpengaruh, yang paling membantu saya itu tentu majelis guru. Majelis gitu guru kan. ya, Bu ya. Iya. Hampir semua guru gitu ya. Iya. Iya, Bu. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira dalam permasalahan sebuah kasus dalam mengatasi dilema etika ini, kira-kira apa yang Ibu petik ketika keputusan itu sudah diambil? Memang kalau bicara dilema etika ini kan kita agak berat gimana gitu kan, pertimbangannya Iya, Bu. butuh itu. Mungkin hal yang paling saya ambil itu pembelajarannya memang dalam menghadapi masalah dilema etika itu kita harus ada yang membantu kita. Tentu dengan bermusyawarah tadi. Kemudian yang paling itu juga harus tahu dulu masalah dan bagaimana menyelesaikan masalahnya agar pihak-pihak itu tidak ada yang dirugikan, seperti itu kalau menurut Jadi saya. semuanya merasa sesuai lah gitu ya, Bu ya. Itu Sesuai dengan mencari harapan lah itu. penyelesaiannya Iya, itu. Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, dalam permasalahan ini pendekatan-pendekatan yang sudah Ibu lakukan baik dengan guru, rekan guru, wali murid atau bahkan dengan muridnya juga, kira-kira pendekatan seperti apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Ya mungkin merangkul kali ya, Pak ya. Pasti kalau kita kan pendekatan-pendekatan yang personal itu penting kalau saya. Jadi pendekatan apa sih yang dipakai gitu kan, memang kami kekeluargaannya itu dulu yang kalau menurut saya. Nah nanti kalau seandainya kita sudah terangkul dengan anak, dengan orang tua, dengan guru, untuk apapun pendekatan yang lainnya itu pasti akan mudah. Jadi harus personalnya dulu antara saya dengan berbagai pihak itu. Seperti itu. Jadi kurang lebih selama Ibu jadi pimpinan di sini menghadapi masalah dilema etika, Ibu membimbing, mengajak, Iya, kita merangkul, nah ya gitu. bahasanya merangkul Iya. ya, merangkul semua rekan guru untuk terlibat dalam permasalahan supaya mengambil keputusan yang tepat Iya. gitu ya Bu ya. Oke Bu, mungkin hanya itu saja wawancara ini. Iya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada pertanyaan yang kurang pas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapni. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Batanghari. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang dilema etika dan wujud moral. Bersama saya di sini ada Bapak Yusuf, SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD 30 Pulau Betung. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya, Pak. Sebelumnya mohon maaf ganggu waktu Bapak sebentar. Jadi seperti yang kita tahu kemarin ya, Pak ya. Saya akan melakukan wawancara tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun wujud moral yang terjadi di sekolah kita. Iya. Jadi pertama, selama Bapak jadi kepala sekolah lah, apakah bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau wujud moral? Misalnya, apakah pernah mengalami atau menghadapi situasi yang konkret yang bisa dijadikan contoh? Sebelumnya terima kasih pada Bapak Hapni. Iya, Pak. Permasalahan yang konkret itu sering itu waktu kemarin pernah terjadi. Kebetulan di sekolah kita ada yang anak yang kurang mampu membaca, dalam artian dia untuk kelasnya sudah melewati batas kelas tinggi, bahkan kelas rendah sudah kelas tinggi, tapi dia tidak mampu membaca. Terus kemarin para guru juga dengan staf yang lain berkomunikasi lah, kami rapat gitu kan untuk mencarikan solusi, karena pandangan-pandangan yang diterima oleh saya dari guru-guru itu semuanya benar. Berarti seperti ini, Pak. Anak tersebut satu sisi memang kemampuan membacanya tidak bagus. Terus ada guru yang kebetulan guru kelasnya juga gitu, dia bilang bahwa anak ini tidak bisa membaca. Terus poin yang kedua, guru tersebut ada datanya bahwa sebelumnya anak ini sudah tinggal kelas 2 kali gitu, Pak. Jadi menurut kebijakan guru kelasnya tersebut bahwa anak tersebut akan dinaikkan kelas juga, seperti itulah.
Terus ada juga guru yang lain yang kebetulan guru tinggi, guru kelas tinggi juga yang berikan pendapat lah untuk masukan untuk hal tersebut tadi. Guru tersebut katanya selaku kelas tinggi dia berkeberatan, maksudnya keberatan dalam artian anak ini kan walaupun dia sudah berumur lah katakan seperti itu, berapa kali tinggal kelas, takutnya nanti dia di kelas tingginya yang mungkin guru itu merasa bahwa mungkin dia akan menghadapi anak tersebut nanti kan, dia keberatan karena apa, mungkin untuk gara-gara dia yang tidak bisa membaca mungkin imbasnya nanti ke anak-anak yang lain, dalam artian kaget dia tidak bisa membaca, otomatis ya terhambatlah kawan-kawan yang lain untuk masuk ke pembelajaran yang berat selanjutnya. Jadi dengan diskusi yang alot lah waktu itu kami permasalahan seperti itu, maka saya pun selaku kepala sekolah mengambil kebijakan dalam artian saya tekankan kepada guru-guru yang mungkin untuk guru pada pembelajaran tahun ajaran berikutnya, kalau untuk opsi yang pertama bahwa guru anak tersebut dinaikkan, saya tekankan bahwa kalau seandainya anak itu tersebut kita naikkan, maka saya menganjurkan guru yang pertama tadi untuk menjadi wali kelasnya lagi. Misal contoh, anak itu berada di kelas 4, maka kalau untuk dia naik kelas 5, maka guru yang tadi yang kelas 4 saya rolling lagi untuk masuk kelas 5, supaya dia tahu karakter anak tersebut, terus cara dia menanganinya. Terus pada opsi yang kedua, yang pertama tadi yang kawan-kawan bilang kalau tidak bisa dinaikkan gimana, jadi menurut saya pribadi, memang saya pribadi pun juga merasa terbebani dengan anak yang seperti tersebut. Nah, jadi opsi yang kedua tadi, anak tersebut ditinggalkan. Tapi kan kita mikir juga secara moral gitu kan gitu Pak. Karena walau bagaimanapun juga anak-anak tersebut pasti dia mungkin minder dengan kawannya, dalam arti sudah berapa tahun tidak naik kelas. Kita kasihan juga lah kan. Nanti gara-gara hal tersebut, mungkin gara-gara itu kita naikkan, bisa jadi anak itu mungkin malas sekolah lagi karena sudah malu. Jadi saya pun selaku kepala sekolah mengambil kebijakan anak tersebut kami naikkanlah. Dengan catatan bahwa guru yang tadi misalnya dia kelas 4, maka guru itu akan kami rolling menjadi dia ngajar kelas 5, supaya dia ketemu lagi dengan anak tersebut. Dia tahu permasalahannya. Dan juga saya menekankan kepada guru tersebut kalau bisa ada waktu, anak tersebut diberikan sejenis perhatian khusus, dalam arti mungkin kalau seandainya dia ada sibuk atau mungkin sore atau habis ngaji sore, dianjurkan untuk ke rumah guru tuh untuk mengulang, dalam arti dia cepat dia bisa membacanya. Mungkin itu sebatas itu yang dapat kami simpulkan dari permasalahan kami tersebut. Terima kasih. Oh, jadi selama ini bagaimana cara Bapak menjalani pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus ya, ini kan ada kasus dua kepentingan. Jadi bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Gimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama punya nilai kebajikannya masing-masing gitu. Iya, iya. Tetap saya ngambil keputusannya, saya kembalikan kepada gurunya juga. Pertama, terus, namun poin terpentingnya kembali kepada saya. Tetap hal-hal yang pertama saya lihat itu dari nilai moralnya, terus nilai dalam arti lagi masalah hambatan-hambatan berikutnya. Jadi tetap kita mengacu kepada guru-guru yang lain. Kira-kira kalau kita naikkan seperti apa tadi sudah Bapak saya terangkan juga. Kalau dinaikkan berarti kita harus ekstra lagi guru yang berhubungan langsung, dalam arti guru yang kelas 5 atau dia naik kelas 5 tadi, maka guru tadi kita tekankan lagi yang kelas 4 tadi untuk ngajar lagi kelas 5 supaya dia bisa ketemu lagi anak. Terus mungkin dia punya trik baru, terus kasih masukan lagi kalau bisa dikasih pembelajaran tambahan. Jadi meluangkan sedikit waktu guru itulah demi kebaikan anak itu. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah atau prosedurnya, Pak? Langkah pertama yaitu kita ketahui dulu kriteria anaknya dulu. Mungkin ada orang yang kawan-kawan guru ini kan ada juga yang asli orang sini. Kita tengok dulu latar belakangnya anak itu seperti apa. Jadi dari masukan-masukan orang asli guru sini yang kebetulan orang asli orang Pulau Betung ini, mungkin dia punya lebih tahu kan anak kita nih mungkin keterbelakangannya mungkin karena pengaruh keluarganya. Samping itu juga saya sarankan kepada guru-guru yang ketemu anak seperti itu, saya anjurkan untuk datang sekali-kali berkunjung ke rumah orang tuanya atau mungkin ke keluarganya.
untuk mengetahui lebih detail lagi macam mana permasalahan anak tersebut. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal yang paling efektif saya rasa itu kembali tadi yang sudah kami lakukan nih Pak ya. Tetap kami berembuk dulu semua guru, karena kebijakan saya tetap saya mengacu kepada kepentingan guru-guru kita semuanya. Ternyata apapun hal yang permasalahan yang menyangkut murid, tetap kita melibatkan guru, nanti baru kita kasih solusinya seperti apa yang bagusnya. Terus keputusan saya pun tetap mengacu kepada permintaan daripada guru tersebut juga. Kemudian tantangan, kan dalam setiap kita mengambil keputusan pasti akan muncul permasalahan takutnya gitu ya. Iya, iya. Kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa saja yang Bapak temukan dalam dilema etika ini? Kalau masalah tantangan itu biasanya banyak Pak ya. Tapi yang lebih dominan yang sering saya jumpai itu kan permasalahannya kembali kepada anaknya. Kalau saya menekankan untuk gurunya mungkin untuk dari segi prosedur yang sebenarnya, bahwa kan ada kriteria ketuntasannya, mungkin anak tersebut dikategorikan tidak bisa naik lah gitu kan. Tapi kita kan pakai etika norma gimana ya, kita harus juga memandang masalah moral anak tuh. Kalau sempat kita membuat kebijakan yang kira-kira sesuai dengan standar pendidikan, takutnya bagi anak sudah malu dia dengan kawan-kawannya, berdampak kurang baik juga bagi anak tersebut Pak. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyesuaikan kasus dilema etika? Apakah langsung selesaikan di tempat atau punya jadwal? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Ibu jalankan? Kalau secara spontanitas rasanya belum pernah Pak. Tetap kalau seandainya ada permasalahan yang telah diajukan oleh gurunya untuk dirembuk secara bersama-sama, tetap saya minta guru tersebut untuk lebih menggali data lagi tentang anak tersebut. Setelah dia tahu prosesnya seperti apa dia di sekolah ataupun di rumahnya, nanti baru kita bisa mengambil keputusan. Saya juga berani mengambil keputusan secara spontanitas tanpa menggali dulu keadaan anak itu di sekolah maupun di rumahnya dulu. Saya anjurkan guru untuk menggali data itu, dia suruh datang dulu ke rumahnya atau mungkin nyari informasi lah tentang anak tersebut. Baru setelah itu baru kita ngambil kesepakatan secara bersama-sama yang kira-kira baik untuk anak dan juga untuk sekolah kita. Kemudian apakah ada orang atau seseorang yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Kemudian faktor-faktor apa saja yang membantu atau mempermudah Bapak dalam kasus tersebut? Di sini kebetulan kami ya saling membantu lah kami sama guru. Kalau dikhususkan ada orang khusus itu nggak ada Pak. Tapi tetap kami kembalinya kepada guru-guru yang lebih, katakanlah guru yang senior. Kan karena di sini ada juga guru yang lebih senior. Mungkin permasalahan tersebut sudah pernah dia hadapi. Jadi kita tetap keputusan kita tetap mengacu kepada pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang sudah pernah menghadapi masalah tersebut, Pak. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Ya. Dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi kalau pembelajaran ini yang lebih cocok, gimana Pak? Maksudnya Pak, saya ulang dulu. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan kasus dilema etika, bagaimana Bapak menyelesaikannya, kemudian hasilnya mungkin seperti apa, tantangan yang muncul setelah keputusan diambil seperti apa. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak tersebut? Dari pembelajaran yang saya ambil dari pengalaman-pengalaman dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini, bahwa sebenarnya kembalinya kita kepada person setiap gurunya. Karena kita dalam mendidik anak, kalaupun semuanya berjalan dengan mulus itu tidak mungkin. Jadi kan banyak permasalahan-permasalahan kita yang kita hadapi, terutama untuk anak didik kita. Saya tekankan pada guru-guru kita, belajar ataupun mengajarlah kita dengan ikhlas.
dalam artian kita menganggap anak itu bukan anak orang lain, seolah-olah anak itu adalah anak kita sendiri. Jadi timbulnya rasa kita ikhlas dalam mengajar tadi mungkin berdampak positif juga bagi anak-anak yang mengalami permasalahan tersebut. Jadi dengan adanya keikhlasan tadi, bagaimana saya sampaikan kepada guru-guru yang sudah pernah menerapkan, maka dia merasa lebih enteng, lebih enak menghadapi permasalahan tersebut, dalam artian karena dia merasa menyayangi anak tersebut. Jadi dengan artian kita mengajarlah dengan ikhlas, intinya kalau seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak ya, kalau misalnya ke depannya mungkin muncul lagi kasus seperti ini, kasus dilema etika lah intinya ya. Kasus pilihan antara benar dengan benar, ya sama-sama punya nilai kebajikan. Nah, ke depannya kira-kira kalau muncul lagi masalah seperti kira-kira seperti apalah yang akan Bapak coba atau pendekatan yang Bapak coba hadapi? Ya, berkaca dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada terjadi, otomatis kami tidak mungkin juga harus menyesuaikan dulu dengan waktu juga dan juga dengan keadaan siswanya. Mungkin tetap kita mengacu kepada pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati, tapi tetap kita juga harus melihat situasi yang dihadapi waktu saat itu. Tetap mengacu pada hal yang pertama tadi yang saya sampaikan, tapi menyesuaikan dengan waktunya, Pak. Oh, baik ya Pak. Jadi selama Bapak jadi pimpinan di sini, kemudian menghadapi kasus-kasus dilema etika, di mana pengambilan keputusan itu, walaupun Bapak adalah pimpinannya ya, Bapak adalah pimpinan satuan pendidikan di sini, Bapak sebagai pemegang keputusan, Bapak tetap melakukan diskusi, berkolaborasi juga, kemudian setiap muncul permasalahan Bapak identifikasi dulu masalahnya seperti apa ya Pak ya, sehingga bisa mengambil keputusan dengan mengedepankan nilai etika, nilai kebajikan gitu ya Pak ya. Mungkin hanya itu saja Pak pertanyaan, maaf sudah mengganggu waktunya Pak ya. Pak. Ya. Kurang lebih saya maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Majukan negeri